Kita kasih duit 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta, 50 juta. Halo semuanya. Pernah gak sih kalian mikir kenapa orang-orang Tionghoa itu kayaknya selalu bisa sukses banget di bisnis? Ya kan? Selalu aja di mana-mana ada bisnisnya. Jualan apa aja laku, bahkan bisa bangun bisnis gede dari nol. Ada apa di balik kesuksesan mereka? Apa cuma hoki? Masa iya? Ini bukan sulap, juga bukan sihir. Tapi ada cheat code di balik rahasia kesuksesan mereka. Dan rahasianya bukan cuma hoki atau main dukun. Ini semua tentang mindset dan kebiasaan yang mereka tanam dari kecil. Nah, di video ini kita bakal bongkar 10 kebiasaan simple tapi powerful yang jadi cheat code kesuksesan mereka. Ini bukan cuma soal cara dapat uang, tapi soal cara berpikir, cara hidup, dan cara ngebangun kekayaan dari nol. Atur cara duduk dan rebahan lo, siapin cemilan favorit buat nemenin lo nonton video ini. Karena yang bakal kita bahas ini cukup penting dan bakal ngubah mindset lo tentang duit. Balik lagi bareng gue, Sangkala Tenang, di Ngomong Hidup. Let's go! Cheat code pertama, belajar finansial sejak dini. Nah, ini cheat code pertamanya. Mereka diajak ngobrol soal duit sejak dini. Bayangin, pas kita kecil, orang tua kita cuma bilang, nabung ya, sambil ngasih celengan babi. Tapi mereka, para orang tua Tionghoa, ngajarin lebih dari itu. Anak-anak udah diajak ngobrolin duit. Mereka diajarin bedain mana kebutuhan dan mana keinginan sejak dini. Anak-anak udah dilibatin dalam urusan keluarga. Disuruh bantu-bantu di toko atau sekedar bersih-bersih rumah biar dapat uang saku. Tujuannya bukan buat nyuruh mereka kerja, tapi buat nanemin mentalitas kalau uang itu didapat dari usaha. Jadi pas gede, mereka udah punya naluri bisnis yang kuat dan gak gampang boros. Mereka gak cuma dikasih ikan, tapi diajarin cara mancingnya. Cheat code kedua, kebiasaan nabung yang ekstrim. Kalau kita nabung 10-20% aja udah berasa hebat. Mereka nabungnya gila-gilaan. Bahkan temen gue ada yang nabungnya sampai 70-80% dari penghasilan. Kenapa? Karena buat mereka, uang itu alat buat bertahan hidup dan nambahin modal bisnis, bukan buat pamer. Ingat, buat nambahin modal bisnis. Kenapa bisa gini? Buat mereka, uang itu bukan alat buat pamer, tapi buat ngamanin masa depan. Mereka lebih suka hidup sederhana biar bisa beli properti cash daripada nyicil mobil mewah. Mereka nggak masalah hidup sederhana. Mereka nganggep utang itu kayak penjara finansial, jadi sebisa mungkin harus dihindari. Sesuai sama pepatah kuno, lebih baik tidur di matras tapi nggak punya utang daripada tidur di kasur mahal tapi cicilan numpuk. Filosofinya jelas, jangan biarin uang ngatur hidup lo, tapi lo yang ngatur uang. Nabung itu bukan cuma soal ngumpulin duit, tapi juga soal membangun benteng finansial buat menghadapi badai kehidupan yang nggak terduga. Cheat code ketiga, tampil sederhana. Nggak usah kaget kalau kalian lihat orang Tionghoa pakai kaos biasa atau naik motor bebek. Malah kadang motor yang udah kelihatan butut banget. Pasti lo pernah lihat kan? Nah, mereka nggak peduli sama label atau barang branded. Kenapa? Karena buat mereka, nilai diri itu datang dari apa yang mereka ciptain, bukan sekedar dari apa yang mereka pakai. Buat mereka, yang penting itu isinya, bukan bungkusnya. Mereka lebih suka muterin uangnya buat bisnis daripada buat beli barang-barang buat nurutin gengsi. Mereka fokus ngebangun kekayaan beneran, bukan cuma biar kelihatan kaya di mata tetangga. Juga bukan cuma biar kelihatan kaya di media sosial. Cheat code keempat, masak makanan sendiri. Ini mungkin kebiasaan yang paling sederhana tapi efeknya luar biasa. Kalau kita dikit-dikit GoFood, mereka dikit-dikit masak sendiri. Dibandingkan jajan di luar yang harganya bisa berkali-kali lipat, mereka lebih pilih masak di rumah. Kenapa? Ya jelas, lebih hemat dan punya waktu berkualitas sama keluarga. Ada canda tawa di meja makan yang bikin suasana jadi lebih hangat. Kebiasaan ini juga ngelatih mereka buat jadi lebih mandiri dan gak bergantung sama orang lain. Ini juga jadi salah satu pembelajaran. Kalau hemat itu bisa dimulai dari hal yang sederhana, kayak masak makanan kita sendiri. Cheat code kelima, etos kerja keras. Kalau soal kerja keras, mereka juaranya. Orang Tionghoa terkenal sama etos kerja mereka yang luar biasa. Mereka percaya kalau masa muda itu waktunya berjuang. Dan prinsipnya, berkeringat dulu, nikmatin belakangan. Mereka bisa kerja dari pagi sampai malam, bahkan sampai jam 2 pagi. Kalau lu lihat toko mereka tutup, jangan-jangan mereka cuma lagi pindah ke toko lain yang buka 24 jam. Mungkin aja kan, siapa tahu.
Mereka lihat setiap jam kerja sebagai peluang emas. Mereka bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas. Selalu cari cara paling efisien buat nyelesain pekerjaan. Biar kerjaan beres, duit ngalir, dan bisa ngerjain hal lain lagi buat nambahin pundi-pundi. Buat mereka, istirahat itu adalah hadiah, bukan pelarian dari tanggung jawab. Dan kerja keras itu bukan beban, tapi investasi. Cheat code ke-6, gak gengsi mulai dari nol. Poin ini penting banget. Pernah lihat pengusaha sukses yang dulunya cuma jualan keliling? Mereka nggak pernah gengsi buat mulai dari bawah. Mau jadi pedagang kaki lima, jualan di pasar, atau cuma jadi karyawan biasa, mereka jalanin dengan sungguh-sungguh. Mereka tahu semua bisnis besar itu dibangun dari pondasi yang kecil. Buat mereka, yang penting itu bukan status sosial, bukan pekerjaan apa yang dijalanin, tapi seberapa jujur dan ulet dalam ngejalaninya. Mereka fokus buat ngebangun karakter dan reputasi, yang nantinya bakal jadi modal terkuat mereka. Mereka lebih suka jadi hebat beneran, daripada cuma kelihatan hebat. Dan satu lagi, mereka nggak meremehkan pekerjaan apapun, karena mereka tahu setiap pekerjaan yang baik itu mulia. Cheat code ke-7, sumber pendapatan beragam. Ini dia rahasia yang paling penting di era sekarang. Mereka nggak cuma punya satu sumber pendapatan, tapi banyak. Selain punya pekerjaan tetap, mereka juga punya kerjaan sampingan. Ada yang jualan online, sewa-sewain properti, main saham, atau jadi YouTuber. Mereka sadar, kalau cuma punya satu sumber pendapatan, itu sama aja kayak naruh semua telur di satu keranjang. Kalau keranjangnya jatuh, ya pecah semua. Dengan diversifikasi pendapatan, mereka jadi lebih aman dan tenang. Kalau satu bisnis lagi sepi, ada bisnis lain yang bisa menopang. Cheat code 8. Utilitas di atas tren. Ketika kita lari-lari ngejar tren terbaru, mereka malah santai-santai di rumah, sambil cek harga barang yang benar-benar mereka butuhin. Mereka nggak gampang lapar mata atau tergiur sama diskonan yang nggak penting. Contohnya, mereka bakal mikir 2 kali kalau mau beli handphone atau motor keluaran terbaru. Mereka bakal tanya, apa ini benar-benar perlu? Fungsinya sebanding nggak sama harganya? Mereka lebih mentingin fungsionalitas dan kegunaan jangka panjang daripada cuma ngikutin gaya. Mereka berpikir logis sebelum beli sesuatu. Prinsip ini bikin pengeluaran mereka jadi super efisien. Dan uangnya bisa dialihkan buat investasi. Jadi, uang yang harusnya buat beli barang keluaran terbaru yang harganya cenderung mahal, malah jadi modal buat beli saham. Mantep kan? Cheat code ke-9, mewariskan pola pikir ke generasi berikutnya. Ini rahasia yang paling kuat, semua kebiasaan di atas itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Orang tua mereka nggak cuma ngasih warisan duit, tapi warisan yang jauh lebih berharga, nilai, etika kerja, dan mentalitas pejuang. Mereka ngajarin anak-anaknya buat mandiri, hemat, dan tangguh, sehingga menciptakan siklus kesuksesan yang nggak putus-putus. Mereka percaya warisan terbaik adalah karakter dan etika yang bisa bikin anak cucu mereka lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Gak heran kan, kalau keluarga yang dulunya cuma punya satu warung kecil, sekarang bisa punya puluhan cabang. Itu semua karena mereka mewariskan mindset juara, bukan cuma harta warisan. Cheat code ke-10, konsisten adalah kuncinya. Nah, ini dia poin ke-10 yang gak kalah penting dan jadi secret sauce dari semuanya. Konsisten. Coba pikir, apa gunanya lu nabung banyak tapi cuma sekali? Apa gunanya kerja keras tapi cuma pas lagi mood aja? Semua kebiasaan tadi, nabung, kerja keras, hidup sederhana, gak akan ada artinya tanpa konsistensi. Orang Tionghoa paham banget kalau sukses itu bukan hasil dari satu tindakan besar, tapi dari ribuan kebiasaan kecil yang dilakuin secara rutin dan terus-menerus. Mereka bukan cuma mau kelihatan hebat, tapi mau jadi beneran hebat. Mereka melakukan hal-hal tadi setiap hari, setiap minggu, setiap tahun, sampai akhirnya semua kebiasaan itu jadi bagian dari hidup mereka. Konsistensi inilah yang membedakan antara yang cuma mencoba dan yang benar-benar berhasil. Ingat, little by little, a little becomes a lot. Oke, ini dia rangkuman dari bahasan kita tadi. Kenapa orang Tionghoa bisa sukses banget? Pertama, belajar finansial sejak dini. Mereka ngajarin anak mereka tentang uang dan bisnis dari kecil. Kedua, nabung ekstrim. Mereka nyisihin uang dalam jumlah besar buat modal bisnis dan keamanan finansial. Ketiga, tampil sederhana.
Mereka nggak suka pamer kekayaan dan lebih fokus buat investasi. Keempat, masak di rumah. Ini hobi hemat yang efektif buat menghemat pengeluaran. Kelima, etos kerja keras. Mereka bekerja dengan ulet, cerdas, dan punya kedisiplinan yang super tinggi. Keenam, gak gengsi buat mulai dari nol. Mereka nggak malu buat ngelakuin pekerjaan apapun selama itu baik. Ketujuh, pendapatan beragam. Mereka punya banyak sumber pemasukan buat ketahanan finansial. Kedelapan, utilitas di atas tren. Mereka beli barang berdasarkan kebutuhan, bukan cuma ngikutin tren. Kesembilan, mewariskan pola pikir. Mereka mewariskan nilai-nilai dan mentalitas positif ke generasi berikutnya. 10. Konsisten. Mereka ngerjain semua kebiasaan di atas secara rutin dan berkesinambungan. Jadi cuy, kesuksesan orang Tionghoa itu bukan cuma karena hoki, tapi karena disiplin dan konsistensi dalam menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita anggap sepele. Dari menabung ekstrim sampai nggak gengsi buat mulai dari bawah. Sekarang giliran lo. Coba terapin 1 atau 2 kebiasaan ini dulu dari sekarang. Ingat, kekayaan itu bukan cuma soal uang, tapi soal mentalitas dan kebiasaan yang lo bangun setiap hari. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau lu suka video ini, jangan lupa like, komen di bawah apalagi yang harus gua bahas, atau cheat code mana yang mau mulai lu lakuin dulu. Share ke teman-teman lu, dan subscribe channel ini biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Gua pamit, sampai ketemu lagi bareng gua, Sangkala Tenang di Ngomong Hidup berikutnya. Bye.